Aduh, rampung Mas Priyo. Monggo, dan sih, sing bagus. Monggo. Ini Mas Priyo. Merupakan sedekah akan segera dihitung jumlahnya. Cukup banyak juga infak sedekah. Mas Priyo, dibandingin langsung halal dia lagi. Oh gitu, teman. Monggo Mbah Taryo enggak? Minal aidin wal faizin Mbah Taryo, maaf lahir batin nggih. Sehat nggih Mbah Taryo nggih? Sehat nggih, alhamdulillah. Mbah Taryo adalah salah satu sepupu. Nih Pak RT, Pak Joko. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin nih Pak Joko ya. Amin. Pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Ini Pak Wisnu ngaturaken Sugeng Riyadi, kula kata lepate nggih nyuwun ngapura mawon nggih. Mboten tindakan iki Pak Wisnu. Oh nggih, teng dalu mawon nggih. Jagi nggih. Tugas nggih. Nggih pun monggo. patut bergembira karena di samping Pak Wisnu adalah pegawai atau karyawan di SLB Negeri. Kalau tidak salah, penjaga malam Pak Wisnu. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri yang dalam konteks Indonesia tidak hanya secara bahasa bermakna hari raya setelah berakhirnya Ramadan, atau dalam kamus Al-Madi dimaknai sebagai berikut, yaitu hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari biasa, tetapi juga secara konseptual bermakna kembali seperti ketika kita baru lahir dunia. Mana secara konseptual tersebut yakni kembali suci secara budaya telah diterima umat Islam Indonesia. Anak-anak dari generasi ke generasi pada keluar dengan merujuk kepada di saat khotbah sedang berlangsung. setidaknya ini merupakan doa kita semua kepada Allah dan semoga dikabulkan. Amin Allahumma amin. Namun demikian perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci dalam konteks ini adalah terbebas dari dosa kepada Allah SWT saja, karena hanya menyangkut hak Allah. Sedangkan kembali suci dari dosa-dosa kepada manusia tidak otomatis terjadi karena artinya menyangkut hak semua persoalan yang terkait dengan sesama manusia harus diselesaikan dengan antara sesama. Ini adik-adik remaja-remaja yang ada di RT 2 RW 5, calon-calon generasi pengganti yang sudah sepuh. Iya. Tentu saja lebih baik urusan dengan sesama manusia bisa kita selesaikan tanpa menunggu berakhirnya. Jadi maksudnya dengan sampai kita datangnya masalah ini, kita masih memiliki dosa-dosa dari sesama manusia yang belum terselesaikan. Jika itu terjadi, maka sudah pasti dosa-dosa kepada sesama manusia tersebut akan menghalangi kembalinya kepada kita atau suci. Baiklah, yang kemudian
Indonesia yang dikenal dengan halal. Tradisi ini tentu saja baik berkata memperbaiki hubungan antara sesama manusia yang kadang-kadang dimaksudkan dari konflik, dari ketegangan dan bahkan permusuhan. Masalah muslimin rahmatullah, datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali pada kesucian. Oh, ternyata masih ada infak dari umat, dari ibu-ibu. Setidaknya ada dua jawaban. Yang pertama, kita hendak meneruskan kebaikan yang sudah tercapai selama Ramadan. Dalam kaitan ini, Syekh Muhammad Ibnu Nawawi Al-Albani mengingatkan salah satu dari 10 amaliyah sunnah Ramadan dalam kitabnya Juzul Nabiyah Al-Zaid fi Irsad Al-Mustami, yakni istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Jika kita bisa melanjutkan amaliyah sunnah di bulan Ramadan seperti menahan lisan dan anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang tidak berguna, apalagi perkara-perkara yang haram, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, menghenapkan al-hukm setidaknya sebulan sekali dan sebagai bahan keberkahan melakukan upaya peningkatan kualitas. Peningkatan semacam itu sejalan dengan makna kata syarat yang secara etimologis berasal dari kata syarat yang berarti intifah, yang dalam bahasa Indonesia berarti meningkatkan. Tentu saja mungkin kita tidak bisa melakukan persis sama dengan apa yang kita lakukan selama Ramadan dalam rangka peningkatan amal karena berbagai alasan seperti kesibukan menjalankan tugas sehari-hari dan sebagainya. Tetapi setidaknya ada ikhtiar kita untuk melestarikan seperti itu. Misalnya dengan menjauhi maksiat, berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan sebagainya. Ramadan memang dimaksudkan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana umat Islam diundang selama sebulan penuh agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin rahimahullah, yang kedua, menjaga kita tidak mengalami kebangkutan amal yang telah kita raih baik sebelum dan selama Ramadan dengan cara tidak menzalimi orang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang kebangkutan amal sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah dan sebuah hadis. Tahukah kalian siapa orang yang dalam kebangkutan amal? Tanya Rasulullah kepada sahabat, maka mereka menjawab. Para sahabat menjawab, orang kampung menurut pendapat kami ialah mereka yang tiada mempunyai dua dan tiada pula mempunyai hati. Maka kami menjawab, sesungguhnya orang bangkrut dari umatku adalah mereka yang pada hari kiamat membawa kebaikan dari puasa dan zakat. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka pada orang yang mereka salah itu diberikan pahala amal baik mereka. Kepada orang yang lain yang diberikan pahala pula amal baik mereka. Apapun amal baik mereka telah habis sebelum utangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang salah itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka yang suka mencari, memukul, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Masalah muslimin rahimahullah, hadis tersebut adalah dapat kita hayati bersama. Karena memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya menghindari perbuatan menzalimi sesama manusia. Alasannya adalah kezaliman seperti itu dapat membuat kita sakit secara agama. Untuk itu, apabila kita sayang pada diri sendiri, maka jagalah agar amal-amal baik kita bisa kita bawa dengan sebaik-baiknya sehingga tidak musnah sia-sia. Dengan cara harus bisa mengendalikan diri sehingga orang lain selamat dari perbuatan menzalimi orang lain, seperti menyakiti hati, menghujat, maki, fitnah dan sebagainya. Maksudnya Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi terkait dengan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan. Ia adalah kita semua khususnya di ibadah Allahumma salli ala
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله معين البعين والعين لكن سبب سيدنا وذوي نشيد بيوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي شرع الصلاة أو أسن الحياة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه بارك الأمجاد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد ويا عباد الله أوصيكم وإيا نفسي بتقوى الله وقد رسلتكم واعلموا أن الله أمركم بأمر وأمر به بنفسه وابتلى بملائكته مسبحات القدس والثلاثتكم أيها المؤمنون وقال لله من قبل عالما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم سبحان الضعيف واغفر ذنوب المسلمين وارضنا عن أمته ورحمة المسلمين واكتب به صحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولكافة المسلمين اللهم ارفع عنا القهر والمرض والربا والزنا والزلازل والجهاد والسوء الفتن مع الظهر منها وما بطن عنه فلا هذا الحصاص وعن سائر بلاد المسلمين عما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, selesai sudah khotbah dan doa penutup, dan akan dilanjutkan dengan acara halal bihalal. 2.360.000 rupiah, lumayan hasil dari kota infak dan kota infak. Ya. Selesai. Sekali lagi kita mengingatkan untuk biar dekat Allah Inilah warga RT 2 RW 5 Joholo, Kelurahan Giriwono. Sholat Id baru saja selesai dan sesaat lagi akan dilanjutkan dengan halal bihalal masyarakat, khususnya RT 2 RW 5. Beberapa langsung pulang